Hai semuanya, kami dari kelompok 15 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nih, dengan saya Alexander Petram. Saya Ayu Prastiawan. Saya Blasis Leonardo. Saya Nathaniel Felix. Dan saya Sevanya Kristabel. Nah, pada kesempatan kali ini, kita berlima akan membahas sebuah tema yang hangat juga di Indonesia, yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pasti pada penasaran kan? Mari kita mulai. Jadi gini guys, ceritanya bagaimana COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Singkatnya, ada seorang WNA Jepang masuk ke negara Indonesia untuk menemui temannya. Tetapi sebelumnya, ia pada awal Februari berkunjung ke Malaysia, yang dimana negara itu sudah ada namanya virus COVID-19 ini. Nah, tapi kok dia gak terdeteksi suhu meter bandara? Hal ini dikarenakan dia itu masih belum terkena dampaknya. Tetapi tetap saja, ia masih membawa COVID-19 ini di sekujur tubuhnya. Kemudian karena kita nggak tahu setelah bertemu dengan temannya, ia bisa saja berpariwisata dan menularkan ke orang lain. Ditambah dengan penularan ini melalui kontak fisik. Cepat juga nantinya penyebaran ini. Nah, seperti itulah asal-usulnya masuk ke negara Indonesia. Terus Lix, jelasinlah peta persebaran COVID-19 ini di Indonesia. Nah, untuk di dunia, persebaran COVID-19 ini paling banyak terdapat di Amerika, Eropa, dan juga Asia. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah ada 34 provinsi yang terjangkit dengan lokasi terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dan hingga saat ini belum ada penelitian yang mengatakan bahwa COVID-19 ini dapat menyebar dengan cepat di iklim tertentu loh. Jadi sebuah anggapan masyarakat itu belum bisa dibenarkan. Ditambah lagi virus ini sudah ada hampir di seluruh dunia, baik yang beriklim tropis maupun subtropis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat nih grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia yang akan disampaikan teman saya yang paling ganteng ini, Ayub. Oke, terima kasih. Ini merupakan grafik pada periode 1 April sampai 4 Mei 2020. Diketahui, kasus pasien yang positif COVID-19 terus meningkat hingga tembus angka 10.000 kasus di Indonesia. Dan yang satu ini merupakan grafik kasus pasien yang sembuh dan yang meninggal dunia. Dapat kita lihat nih, mulai tanggal 16 April 2020, menunjukkan titik positif dan harapan bagi kita semua bahwa pasien yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal dunia nih, sehingga membuat kita semua semakin yakin dapat melewati masa-masa sulit ini. Dapat disimpulkan bahwa grafik ini mengarah ke bidang kesehatan karena menyangkut angka kematian, pasien yang sembuh, dan kasus-kasus yang baru di Indonesia. Untuk bidang kesehatan, ini ada temanku yang akan menjelaskan. Seperti yang kita tahu, pandemi ini merupakan titik balik bagi masyarakat Indonesia, terutama di mana kita disadarkan akan pentingnya kebersihan lingkungan seperti rajin mencuci tangan, kemudian membersihkan barang pribadi, serta membentuk pola hidup kita agar makin sehat dengan rajin berolahraga dan makan makanan bergizi. Tidak hanya itu saja, ternyata Indonesia juga memperoleh beberapa keuntungan selama adanya pandemi COVID-19 ini, yaitu munculnya berbagai alat-alat penunjang kesehatan yang makin canggih berkat bantuan dari negara lain, terutama wilayah Asia Tenggara. The pandemic can also be a positive thing. Oke, seperti yang telah kita dengar tadi dari segi kesehatan, pasti tidak akan terlepas dari aspek pergaulan juga, terutama jasmani dan sosial. Dengan adanya himbauan seperti PSBB dan larangan untuk berada di keramaian, tentu saja akan berdampak pada interaksi sosial masyarakat. Kebijakan ini pun juga mempengaruhi skala yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat pula. We are following WHO's term to stop the spread of COVID-19. Tidak hanya bagi kesehatan saja nih, ternyata pandemi ini juga sangat berdampak dari segi sosial masyarakat. Misalnya saja dari segi komunikasi masyarakat yang saat ini mulai jarang bertemu karena adanya aturan karantina dan physical distancing. Untuk saat ini sangat banyak sekali masyarakat yang lebih memanfaatkan teknologi sebagai media berkomunikasi dan media berjualan. Kita ambil contoh saja kondisi pelajar Indonesia saat ini. Semua sistem pendidikan sekarang sudah dengan metode daring. Dan telah kita ketahui juga bahwa banyak anak muda yang pada saat ini memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Barang-barang yang dijual pun bervariatif seperti alat kecantikan, kemudian makanan dan juga minuman. Media yang mereka gunakan pun bermacam-macam seperti Instagram, kemudian WhatsApp, bahkan Facebook. At this point, modern technology became a very important part of our everyday life. Selain itu, pandemi ini memperlihatkan potensi terjadinya konflik sosial. Dampak dari COVID-19 menyebabkan kerentanan ekonomi bagi sebagian penduduk,
khususnya bagi yang berpendapatan rendah. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mencatat, wabah COVID-19 dapat mengakibatkan 1,1 juta orang jatuh dalam kemiskinan, sementara 2,9 juta orang kehilangan pekerjaan. Nah, hal itu berdampak pada penurunan kelas sosial secara masif serta pemenuhan hak-hak mereka. The economic crisis that is happening mean a higher crime rate. Ada juga namanya di ketenaga kerjaan nih teman-teman. Salah satunya itu ada di bidang perindustrian, yang dimana para pegawainya ini di PHK karena tempat kerjanya itu pendapatannya mulai berkurang dari yang dulu. Kemudian di mata pencarian lain, seperti driver ojol, mereka mendapatkan sedikit pelanggan karena berkurangnya minat pelanggan untuk keluar rumah. Selain itu di bidang medis, mereka sekarang ini bekerja hampir selama 24 jam tanpa istirahat karena mereka dikerahkan untuk menangani COVID-19 ini. Walaupun begitu, pemerintah tidak akan tinggal diam dan membantu sebisa mungkin mereka-mereka yang sedang kesulitan, seperti dibentuknya kartu prakerja untuk mereka yang terkena PHK dan para wirausahawan serta karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Selain itu, pemerintah juga memberikan asuransi kepada tenaga medis agar keamanan dalam menjalankan tugasnya dapat terjaga. Kemudian yang terakhir, diperuntukkan untuk perusahaan yang tidak melakukan PHK. Nantinya perusahaan itu akan diberikan sebuah stimulus berupa keringanan dalam pembayaran atau penundaan pembayaran pajak. Dari dampak yang tadi udah disebutin temanku, tentu perlu nih adanya upaya penanganan dari pihak pemerintah, tenaga medis, termasuk masyarakat. Berbagai upaya penanganan itu tentunya tidak lepas dari pengamalan Pancasila yang memiliki pengaruh besar bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama dilihat dari upaya penanganan penderita COVID-19. Para tenaga medis sudah mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawanya untuk menyembuhkan dan merawat pasien COVID-19. Masyarakat sendiri telah membuat pelindung diri yang diberikan secara gratis kepada para medis. Selain itu, masyarakat ikut mengumpulkan dan menggalang dana bagi penderita COVID-19. Nah, yang kedua, dilihat dari upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah turut mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu melalui bantuan serta kebijakan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Bantuan sosial yang berupa sembako, peringanan biaya listrik, serta kebijakan social distancing, physical distancing, bahkan PSBB sangat membatasi kita untuk tidak keluar rumah. Masyarakat pun akhirnya melaksanakan kegiatan di rumah, termasuk membuat hand sanitizer, masker, dan tempat cuci tangan yang diberikan secara gratis kepada orang lain. Hal ini tentunya akan mengurangi dan menghambat penyebaran COVID-19. The government is trying its best to help everyone in need. Nah, dari berbagai kendala yang kita sekarang hadapi, aspek spiritual dan mental kita pun pasti juga terpengaruhi. Keharusan beradaptasi dengan keberadaan pandemi ini mempengaruhi pengubahan tata cara ibadah, hubungan kita dengan Tuhan, dan juga bahkan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan akan rencana ilahi. Dengan terjadinya semua ini, kita harus tetap berpikir positif demi kesehatan mental kita dalam menghadapi pandemi ini. Jadi mulai sekarang kita harus beradaptasi dan ikutilah himbauan pemerintah. We need to believe everything will get better. It's God's plan, stay positive, because right now one of the most important thing in quarantine is mental health. Let's just settle down and hope that everything will eventually come back to. Sekian untuk podcast kali ini guys. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah menyempatkan sedikit waktu untuk mendengarkan podcast kami. Isi pada kolom komentar jika ada saran maupun kritik bagi kami, agar di podcast selanjutnya kami dapat membuatnya dengan sempurna dan lebih baik lagi. Terima kasih, tetap tenang ya. Jaga pola makan. Jaga Di kebersihan. rumah aja ya. Take care of your body is the only place you have to live. And see you in the next podcast, guys. Bye. Bye.